Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Kejaksaan Agung terus melakukan pendalaman terhadap kasus suap dan gratifikasi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain Hakim, Panitera Pengadilan Jakarta Pusat juga menjalani pemeriksaan penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Selain itu, sejumlah mobil dan motor mewah juga telah disita Kejagung dari para tersangka. Pendalaman terus dilakukan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan 7 tersangka. Selain Hakim, setelah ditetapkan tersangka dan ditahan dalam kasus suap penanganan perkara ekspor CPO senilai 60 miliar rupiah, Panitera Pengadilan Jakarta Pusat juga menjalani pemeriksaan oleh penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Kejagung juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa kendaraan mewah dan uang tunai pecahan dolar dari 6 tersangka, dan saat ini masih dihitung jumlah nilai keseluruhannya. Hingga sejauh ini total ada 14 saksi yang sudah diperiksa Kejagung. Sejauh ini kan penyidik sudah melakukan penggeledahan juga di beberapa tempat. Nah, jadi dalam penggeledahan itu juga sudah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti, baik berupa dokumen-dokumen. Nah, dokumen ini kan akan terus dipelajari, kemudian ketika ada perkembangan dan perlu dilakukan pendalaman, dan ini tentu kan harus dimintai keterangan, diperiksa apakah kapasitasnya sebagai saksi maupun terhadap para tersangka yang sudah ditetapkan untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen, isi, muatan yang sudah diperoleh ini harus betul duduk sesuai pasal-pasal persangkaan itu. Saat ini tim penyidik sedang fokus untuk melakukan pemeriksaan terhadap 7 tersangka untuk mengetahui lebih dalam mengenai perannya masing-masing. Adapun 7 orang yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan adalah Ketua PN Selatan, Panitera, advokat, dan 3 hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Dan informasi terbaru kasus suap dan gratifikasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan dilaporkan langsung oleh rekan Iman Fajar dari Kejaksaan Agung. Iman. Ya, selamat sore Widi dan juga pemirsa. Hingga saat ini Kejaksaan Agung masih terus mendalami, menyelidiki kasus dugaan suap yang terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat mengenai putusan onslak atau putusan lepas terkait kasus korupsi ekspor minyak mentah, di mana untuk hari ini setidaknya ada 1 tersangka yang terkonfirmasi tengah menjalani pemeriksaan, yakni atas nama WG yang merupakan panitera muda dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang dimana WG ini memiliki peran sebagai perantara dalam menyampaikan suap dari advokat AR kepada MAN yang merupakan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang juga merupakan majelis hakim dalam kasus korupsi ekspor minyak mentah ini. Selain itu, pemirsa, untuk pemeriksaan dari WG sendiri ini telah berlangsung sejak sekitar pukul 10 pagi tadi, dan hingga saat ini masih terus diperiksa. Kalau kita lihat di sini masih ada mobil tahanannya. Dan kami akan memperlihatkan kepada Anda pemirsa bagaimana barang-barang sitaan yang telah ada di gedung Kejaksaan Agung, di mana kalau kita lihat di sini pemirsa ada 7 mobil mewah. Di mana yang Anda lihat di sini pemirsa, yang paling depan adalah Ferrari Spider warna merah, dan juga di belakangnya adalah Nissan GT-R, yang mana 2 mobil ini merupakan milik advokat AR. Kalau kita lihat di sosial media bagaimana advokat AR ini kerap membuat konten yang memamerkan kekayaannya dengan slogan apabila mampu. Kemudian juga pemirsa, untuk selain mobil-mobil mewah ini, Kejaksaan Agung juga menyita sejumlah motor dan juga sepeda. Namun sepeda yang ada di sini bukan sepeda sembarangan pemirsa, harganya juga cukup mahal. Dan kalau di total ini memang barang-barang sitaan dari Kejagung ini jumlahnya bisa mencapai miliaran pemirsa. Namun untuk pastinya berapa rupiah,
ini Kejaksaan Agung juga masih melakukan penghitungan karena memang untuk barang-barang yang disita baik kendaraan maupun juga uang mata asing yang kemudian disita oleh Kejaksaan Agung masih dihitung karena memang harganya juga fluktuatif sehingga Kejaksaan Agung masih menentukan berapa nilai dari barang-barang sitaan yang telah disita oleh Kejaksaan Agung. Selain itu juga tadi Kapus Penkum Harli Siregar juga menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa dari 7 tersangka yang telah ditetapkan ini juga ada pengembangan tersangka. Namun ini semuanya kembali kepada fakta-fakta hukum yang tentunya akan ditemukan dalam proses penyidikan maupun penyelidikan. Sementara itu, Windy. Mengabarkan dari Kejaksaan Agung, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali.